Biasanya pada saat ex-date itu, harga saham itu jatuh ataupun terjun bebas. Nah, di sini kamu yang harus hati-hati banget. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bareng saya sama Koni di Asuransi for You. Setelah kemarin kita banyak banget ngebahas tentang saham, dan kali ini saya pengen ngasih kamu ilmu yang penting banget, yaitu tentang corporate action. Apa sih corporate action dan apa aja yang harus dikritisi? Langsung aja yuk kita simak. Aksi korporasi atau yang sering kita dengar dengan corporate action itu adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang berdampak langsung kepada kepemilikan saham dari investor atau dari pemegang saham itu sendiri. Tapi nggak semua corporate action itu memberikan dampak yang baik. Ada juga beberapa corporate action yang harus kamu waspadai dan juga harus kamu kritisi. Langsung aja yuk. 1. Dividen. Dividen adalah pembagian hasil keuntungan yang diberikan oleh perusahaan, ya. Tapi memang besarnya itu bisa besar atau sedikit, tergantung dari proporsi yang diberikan oleh perusahaan untuk para investor. Nah, tapi kali ini kan bagi-bagi uang dong. Terus kenapa harus diwaspadai? Nah, ini fenomenanya. Biasanya pada saat dividen itu kan ada comeback. Hari setelah comeback itu ex-date. Nah, biasanya pada saat ex-date itu harga saham itu jatuh ataupun terjun bebas. Nah, di sini kamu yang harus hati-hati banget. Tapi nggak semuanya emiten itu pada saat ex-date jatuh banget loh. Ada beberapa saham untuk di tahun ini yang nggak drop banget pada saat ex-date, yaitu BBRI, ITMG, dan UMPR. Tips tradingnya. 1. Jadi pada saat ex-dividen itu kamu harus benar-benar pantengin market ya. Jadi kalau pada saat ex-dividen itu harga sahamnya itu benar-benar turun, seenggaknya penurunannya itu nggak sebanyak dividen. Jadi dividennya lebih besar, otomatis setidaknya kamu masih bisa profit lah. 2. Kalau kamu trader, seenggaknya tuh kamu jangan tergiur banget dengan besarnya dividen yang diterima. Karena bisa-bisa nih pada saat ex-dividen itu penurunannya itu dalam banget, lebih dalam dan lebih besar daripada dividen yang kamu dapatkan. Akhirnya kamu jadi loss. 2. IPO. Apa sih IPO? IPO itu adalah initial public offering atau emiten yang baru aja launching di bursa, alias namanya itu go public. Bukannya itu bagus ya? Bagus sih, tapi ada yang mesti kamu waspadai. Nah, jadi kalau beli IPO ini kan ibarat beli kucing dalam karung, karena kamu tuh nggak tahu historinya, dan kamu juga kayak agak susah ngeprediksi apakah akan naik ataukah bakal turun. So, karena ini nggak ada historinya, ini agak gambling sih ya kalau untuk trader. Tapi kalau untuk yang tipe investor, kalau kamu memang have faith sama si emiten atau yang IPO ini, ya it's okay lah gitu. Tapi ya sering banget perusahaannya oke, tapi pas di listing tuh malah hancur harganya. Tips trading untuk IPO. 1. Kalau kamu mau beli saham IPO, usahakan kamu beli pada fase book building atau enggak sebelum launching. Jadi pas dia udah launch atau enggak dia udah listing di bursa, kamu tuh udah punya sahamnya. Jadi kalau kamu udah punya sahamnya, kamu tinggal jual aja kalau udah cuan. 2. Kalau misalkan harganya pas listing itu lagi naik atau ijo-ijonya ya, saya sarankan kamu untuk bisa take profit lah, jangan greedy. Karena pengalaman saya paling itu 1-2 hari itu udah beres naiknya. Nah, saya saranin kamu jangan greedy, kenapa? Karena nanti kalau kamu nggak jual-jual itu saham, akhirnya saham itu turun tiba-tiba dan ujung-ujungnya kamu malah jadi loss juga. 3. Kalau sahamnya itu naik banget atau ijo, saya saranin juga kamu jangan tergiur buat beli. Karena nanti takutnya tiba-tiba harganya itu langsung cepat ngedrop, ujung-ujungnya malah jadi loss. 3. Reverse stock. Reverse stock ini merupakan tindakan perusahaan yang menaikkan nilai saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Tindakan ini sering banget dianggap pasar itu sebagai berita yang negatif, karena si perusahaannya itu memiliki nilai saham yang sangat kecil, yaitu 50. Dan dari sisi investor ini juga agak susah ya untuk diperdagangkan. Makanya memang diperlukan suatu tindakan khusus dari perusahaan untuk bisa naikin nilai sahamnya lagi. Tips trading.
Satu, ketika perusahaan melakukan reverse stock, biasanya harga sahamnya itu akan turun tajam. Jadi, hati-hati ya guys. Dua, jangan menahan saham tersebut, cut loss secepat mungkin ya. Dan cari juga saham yang bullish untuk menutup kerugian yang diakibatkan dari reverse stock. Oke, sekian materi corporate action dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Astronaci for You. Saya Connie, bye!